apa yang ada di hadapanmu hanya sambal saja gitu sama. Nah itu bagaimana maksudnya gitu. Jadi ini ada hal yang tadi, dia bergerak terus, tidak sopan gitu ya. Nah tetapi kalau, adabnya seperti apa? Misalkan meminta untuk diberikan kepadanya atau mohon izin misalkan gitu ya. Kalau Ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya Imtax, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya Imtax menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang kami hormati, pada giat Ramadan ini kami akan membahas ada suatu judul di dalam satu kitab, yaitu Babul Qasdi fi Ta'ami Wassarob. Bab kesederhanaan dalam makan dan minum. Dalam bab ini saya akan menyampaikan hadis yang sudah masyhur di kalangan ikhwati iman, yaitu hadis sebagai berikut. Anil Miqdam ibni Ma'di Kariba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Miqdam bin Ma'di Kariba, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyun wi'aan sarron min batnihi. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia. Jadi wadah itu banyak yang kita isi, ada gelas, ada piring, wajan dan sebagainya. Tapi menurut hadis ini kata Rasulullah SAW, yang lebih buruk ya, wadah tempat makanan, tempat minuman yang lebih buruk apa selain dari perut anak Adam, perutnya. Jadi tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia selain perutnya. Bihasbibni adama luqaimatun yukimna sulbahu. Oleh sebab itu cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan punggungnya. Fa in kana la mahalata fa'ilan fasulusun li ta'amihi wa sulusun li sarabihi wasulusun li nafsihi. Tetapi jika ia harus mengisi perutnya, kalau sedikit tadi luqaimatun itu sedikit, hanya sekedar membasahi kerongkongannya atau menegakkan, tadi dalam hadis menegakkan punggungnya, tidak lemah, tidak sakit, tetapi tidak cukup. Nah, maka sepertiga untuk makanannya
Kata Rasul, sulusun li ta'amihi ya, wa sulusun li sarobihi, wa sulusun li nafsihi. Maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk napasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Jadi ini secara riwayat, secara sanad hadis ini terbilang hadis yang sahih. Ikhwatul iman rahimakumullah, penjelasan hadis ini mengajarkan untuk menjauhi kerakusan dan kelebihan dalam makan dan minum. Al-Quran juga melarang hal ini dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 31, kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, kemudian pertanyaannya, batasan tidak berlebihan apa? Nah, hadis yang tadi. Jadi tidak berlebihan itu, maka melebihi dari 1/3 dari makanan itu berarti berlebihan. Melebihi 1/3 minuman itu berlebihan. Nah, memenuhi perut secara berlebihan merupakan hal yang buruk karena memiliki dampak negatif, baik dari segi agama maupun dunia. Perut yang terlalu kenyang dapat menyebabkan kelambanan berpikir, menghambat kecerdasan, mendorong kemalasan, serta memperbanyak tidur. Orang yang terlalu banyak tidur akan kehilangan waktu berharga yang merupakan modal utama dalam kehidupan. Jadi banyak kasus di mana seseorang mengalami gangguan pencernaan karena makan berlebihan, yang akhirnya mendatangkan berbagai penyakit dan kesulitan yang tidak dapat ditanggungnya. Ada hadis habatus sauda sifaun min kulidain. Itu di Sahih Bukhari, jantan hitam. Habatus sauda di kita diterjemahkan dengan jantan hitam. Dulu saya sempat bertanya, betulkah memang habatus sauda itu sifaun min kulidain? Obat dari berbagai macam penyakit. Ternyata habatus sauda itu sebenarnya punya fungsi detoksisasi, mendetok ya. Yang ada ya, karena sumber penyakit itu dari perut. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum, apa yang kita makan dan minum ya, itu adalah sumber penyakit. Maka didetok oleh habatus sauda sehingga dihilangkan sumber-sumber penyakitnya, yang ada adalah sumber-sumber vitamin, sumber-sumber gizi ya bagi kita. Itu sebetulnya yang dimaksud dengan habatus sauda sifaun min kulidain. Jadi bersifat preventif, pencegahan. Ikhwatul iman rahimakumullah, Luqman juga pernah berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jika perut telah penuh, maka pikiran akan tertidur, kebijaksanaan akan terbungkam, dan anggota tubuh akan menjadi malas dalam beribadah. Sebaliknya, jika seseorang sedikit makan dan minum, hatinya akan jernih, pikirannya tajam, pandangannya mendalam, hawa nafsunya terkendali, dan jiwanya terlatih untuk tunduk. Rasulullah SAW telah membimbing kita pada kadar makanan yang cukup, yaitu sekadar untuk menopang kehidupan dan menjaga kesehatan tubuh. Jadi hadis ini menekankan pentingnya kesederhanaan dalam makan dan minum, serta bahayanya berlebihan dalam hal tersebut. Islam mengajarkan keseimbangan antara manusia tetap sehat secara fisik dan keseimbangan agar manusia tetap sehat secara fisik dan spiritual. Juga hadis ini menekankan bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari tujuan utama pembatasan makan dan minum. Dengan pola makan yang seimbang, seseorang dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal. Sekali lagi, bahwa seseorang harus makan dalam jumlah
jika seseorang harus makan dalam jumlah lebih banyak, tadi lebih dari luqaimatun, maka batas maksimalnya yaitu 1/3 untuk makanan, 1/3 ya, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk udara atau pernapasan. Jangan sampai penuh ya makan. Nah, itu kalau istilah orang Sunda kemerkaan gitu ya. Kemerkaan. Sehingga begitu kita makan, wah di pas saum ini kan pagi pagi hari sudah ditumpuk-tumpuk, maka ini yang akan dimakan, ini yang akan dimakan untuk berbuka puasa. Ya, semuanya ditumpuk-tumpuk, waktu maghrib semuanya dimakan, akhirnya penuh tuh perutnya dengan makanan, sehingga untuk sholat malam, sholat isya, sholat tarawih, dia nggak mampu karena kekenyangan. Ini salah satunya bagi kita, makanya diaturlah. Dan sebagai catatan juga sebenarnya dalam berbuka tidak mesti melewatkan waktu sholat yang di awal. Fenomena di masyarakat yang ada bahwa mereka itu ya memang sesuai hadis mendahulukan berbuka, tetapi kenyataannya melalaikan dari sholat maghrib. Maka berbukanya harus bagaimana? Berbukanya misalkan minum saja atau sedikit makanan yang manis-manis tapi tidak banyak ya, kurma misalkan. Nah setelah itu baru kita melaksanakan sholat sehingga tidak menyita awal waktu sholat maghrib. Jadi jangan sampai makan dulu, makan kan berapa waktu itu bisa 10 menit, bisa 15 menit kita tertinggal keutamaan sholat di awal waktu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Selanjutnya ada pembahasan adabul akli, adab makan. Di sini sebutkan lil akil adabun yan bagil hirso alaiha. Bagi orang yang makan, tentunya di sini termasuk minum, adabun, ada adab yan bagil hirso alaiha, dan dia mesti bersemangat ya atas adab itu. Wahia, yang pertama at-tasmiyatu indab tidail akli. Dia mengucapkan tasbiyah, yaitu mengucapkan basmalah sebelum makan atau awal makan, berdasarkan hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, kuntu gulaman fi hujri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatisu fi sohbati, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika majalat tilka tikmati ba'du. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis berdasarkan hadis Umar bin Abi Salamah. Dia adalah seorang anak Abu Salamah yang diurus oleh Rasulullah SAW. Jadi kata Umar bin Abi Salamah, ketika aku masih kecil dalam asuhan Rasulullah SAW, tanganku bergerak ke sana kemari. Jadi karena ya kita perhatikan anak-anak yang kecil, anak-anak masih kecil, mereka kalau makan ini di hidangan, dia ke sana kemari ya, ambil gitu. Dan itu juga dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah, dan itu di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menegur kepadanya dengan teguran yang lembut, wahai anak, wahai gulam, ucapkanlah nama Allah, yaitu bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari bagian yang dekat denganmu. Jadi, ya gulamu samillah, wahai gulam, ucapkanlah bismillah atau basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian wakul biyaminika, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalika, dan makan apa yang ada
di hadapanmu. Nah, kalau di kita berkelakarnya gini, makan dengan apa yang ada di hadapanmu hanya sambal saja gitu sama. Nah, itu bagaimana maksudnya gitu. Jadi ini ada hal yang tadi dia bergerak terus tidak sopan gitu ya. Nah, tetapi kalau adabnya seperti apa? Misalkan meminta untuk diberikan kepadanya atau mohon izin misalkan gitu ya kalau banyak makanan yang tidak bisa dijangkaunya. Zaman Rasulullah SAW ini catatan ya, makan dengan tangan kanan. Ada orang yang makan dengan tangan kiri ditegur oleh Rasulullah SAW. Kamu makan harus dengan tangan kanan. Dia menjawab tidak bisa. Mungkin dia kidal misalkan ya. Kita ada anak-anak yang nulis dengan tangan kiri. Tapi itu harus diingatkan, kamu kalau makan harus dengan tangan kanan. Itu bisa. Jadi jangan dibiarkan dia terus makan dengan tangan kiri. Sepanjang dia punya tangan kanan, bisa diajarkan, disuruh ya, untuk makan dengan tangan kanan. Karena orang tadi yang membantah dia punya tangan kanan. Kemudian dia membantah dan gak mau makan dengan tangan kanan, tapi tetap dengan tangan kiri, maka dia dimarahi oleh Rasulullah dan ternyata tangan kanannya jadi patah. Ada doa Rasulullah karena dia membantah terus kepada Rasulullah sehingga tangan kanannya jadi patah. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka sekali lagi ini berarti wajib ya. Jadi wajib bagi umat Islam makan dengan tangan kanan. Jadi tadi yang pertama ya, makan dengan mengucapkan basmalah, kemudian makan dengan tangan kanan, makan dari bagian yang terdekat juga. Selanjutnya ikhwati iman rahimakumullah, terakhir setelah makan mengucapkan hamdalah. Jadi dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika makanan telah diangkat dari hadapannya, beliau mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dan selanjutnya, jadi ini hadis riwayat Bukhari. Jadi watiman rahimakumullah, demikian secara ringkas ya. Jadi banyak memang adab-adab memakan, tetapi yang pokok bagi kita, karena mengapa saya sampaikan pada kesempatan ini, karena walaupun ini seharusnya memang diajarkan dari tingkat PAUD misalkan atau sejak kecil, tapi kita bisa masih menyaksikan orang-orang yang sudah dewasa masih makan dengan tangan kiri, bahkan sambil berdiri kan gitu ya. Nah, sehingga ini adab ini harus terus disampaikan. Nah, terkait dengan bulan Ramadan ini, tadi kita tekankan bahwa walaupun dianjurkan, disunahkan untuk mendahulukan berbuka, bukan berarti mengakhirkan atau melalaikan sholat maghrib. Jadi sebetulnya bisa dua-duanya kita capai. Kita minum, kemudian setelah itu baru melaksanakan sholat maghrib. Atau ya sedikit makanan ya, dan tidak banyak, dan ini menjadi bagian yang jadi keutamaan bagi kita semua. Ikhwatul iman rahimakumullah, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Lagi mudah-mudahan kita mencapai berbagai fadilah, berbagai keutamaan dalam ibadah saum pada tahun ini. Terima kasih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JM99 berasal dari sumber air murni yang terjaga kualitasnya. Melalui proses demineralisasi yang ketat, kami menghilangkan mineral anorganik dan zat berbahaya, menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Kami menggunakan teknologi pengisian otomatis yang higienis untuk menjaga kesegaran dan kemurnian air TJM99, pilihan tepat untuk hidrasi optimal, segar, murni, dan berkualitas.